Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant hobbies, plant addicts, plant lovers, plant parents, plant moms, and plant dads, dimanapun teman-teman semua berada. Doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Seperti hari biasa di hari weekend, agak mendung cuacanya, sambil ngopi ya. Jadi memang kesukaan saya adalah ngopi. Memang kopi saya dibuat dalam gelas yang besar karena saya tidak suka dengan kopi encer. Perbandingannya mungkin kopi 2 banding gula 1 dan tidak diaduk karena memang saya mengurangi konsumsi gula. Jadi untuk kesehatan bagi teman-teman semua juga bahwa kita sebaiknya mengurangi gula karena menurut yang saya baca, para ahli mengatakan bahwa konsumsi gula juga dalam jumlah banyak tidak begitu baik bagi kesehatan. Di episode kali ini ada satu tanaman yang ingin sekali saya bahas sambil ngopi ya, yaitu seperti mungkin yang sudah sesuai dengan title-nya, yaitu Philodendron kulit babi. Sebenarnya memang saya ambil dulu sebentar ya. Ya, ini adalah Philodendron kulit babi yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah adalah Philodendron kulit babi. Nama latinnya adalah Philodendron rugosum, atau kalau bahasa Inggris dibilang sebagai Philodendron pigskin. Ini juga salah satu Philodendron yang saya baru ketahui. Agak menyimpang sedikit tentang hewan babi. Jadi pengalaman saya adalah, jika saya ingat-ingat, ternyata saya pernah makan daging babi karena ketidaktahuan. Jadi mungkin di sekitar tahun 80-an ketika saya masih kecil gitu ya, saya pulang ke kampung. Kemudian karena memang di kampung waktu itu tuh di Jawa, di daerah Jawa, di daerah Purwokerto gitu ya, masih banyak beberapa tetangga dari orang tua kami memelihara babi gitu. Jadi kalau malam atau siang hari kita akan mendengar suara grok-grok babi gitu. Karena memang di sana ada beberapa peternak babi yang dikelola secara rumahan. Jadi waktu itu ketika kami pulang kampung mudik, kemudian kami mendapatkan hantaran dari tetangga kami yang dibuat dalam bentuk seperti semut atau rawon ya, karena berwarna hitam kuahnya. Kemudian kami makan. Setelah sekian lama baru kita ketahui bahwa ternyata itu adalah daging babi. Karena ketidaktahuan kami tetap memakannya. Jadi salah satu hal mungkin yang bisa kita sampaikan tentang babi adalah, jika kita memang tidak tahu ya tidak mengapa, tetapi jika kita tahu dan tetap memakannya salah gitu ya. Ngomong-ngomong juga tentang babi, juga menjadi satu pertanyaan bahwa haram nggak sih memegang kulit babi atau hewan babi, karena hukum gitu ya di dalam agama Islam. Saya seorang muslim. Di dalam surat Al-Quran Al-An'am ayat 145 mengatakan bahwa memang dijelaskan di situ bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dimakan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika hewan babi itu kita sentuh atau kita pegang, apakah haram atau tidak gitu kan? Terutama juga mungkin para TKW yang bekerja di rumah-rumah orang non muslim, karena mereka mungkin memasak dan harus memegang dari daging babi, mungkin bisa memakai glove atau sarung tangan gitu ya ketika mengelola, tetapi mungkin secara tidak sengaja pun akan tetap tersentuh gitu. Jadi sepengetahuan saya dari karena saya muslim gitu ya, ada 4 mazhab. Satu mazhab yang mengatakan bahwa hewan babi itu haram hukumnya, tetapi sejatinya adalah hewan babi suci kecuali untuk kotorannya najis.
Jadi ketika kita memegangnya tidak mengapa, tetapi tetap harus dibersihkan karena memang hewan babi juga adalah hewan yang dikenal sebagai hewan yang suka dengan kotoran gitu. Jadi mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak mengapa kita menyentuh babi. Sedangkan 3 mazhab yang lainnya yaitu Hanafi, Hambali, dan Syafi'i mengatakan bahwa babi sesuai dengan hukumnya haram, maka semuanya juga menjadi najis gitu. Jadi tidak boleh dipegang, atau ketika pun kita memegangnya harus disucikan, termasuk ke dalam najis mughalladhah yang harus disucikan dengan 7 kali mencuci, kemudian 1 kali dengan tanah. Itu yang 3 mazhab mengatakan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya memang untuk mewaspadai karena kita tidak tahu, dan jika tidak tidak memiliki keperluan untuk memegang hewan babi, sebaiknya juga tidak. Jadi sebaiknya pribadi saya mengatakan sebaiknya kita juga tidak memegang hewan babi, karena memang 3 mazhab mengatakan bahwa hewan babi termasuk hewan yang najis gitu ya. Untuk kewaspadaan saja. Mungkin juga bisa dipersamakan dengan hewan anjing, karena anjing adalah najis liurnya. Jadi ketika kita mungkin memegang tubuhnya, karena kita tidak tahu bagaimana anjing itu, karena anjing adalah hewan yang suka membersihkan tubuhnya dengan menjilatnya. Jadi kemungkinan besar ketika kita menyentuh tubuhnya kita akan terkena najisnya. Jadi sebaiknya juga untuk hewan anjing kita tidak menyentuhnya. Begitu juga dengan babi, walaupun babi tidak bisa menjilat tubuhnya karena memang secara karakteristik tubuhnya dia memiliki leher yang gemuk, kokoh, besar. Jadi untuk menjilati sendiri pun tidak bisa sebenarnya, tetapi sebaiknya juga kita tidak menyentuhnya. Itu adalah hal yang mungkin menyimpang dari ngomong-ngomong tentang Philodendron rugosum ini ya, karena sepanjang sejarah saya tidak pernah menyentuh hewan babi, jadi saya tidak mengetahui tekstur bagaimana sih kulit babi itu. Nah, karena memang ada Philodendron rugosum ini yang saya pegang ini juga masih baby ya. Ini adalah Philodendron rugosum yang setelah sekian lama kemudian saya mendapatkan satu harga yang paling murah gitu ya, waktu itu yang paling murah. Jadi saya membelinya di Tokopedia juga, di toko ILN gitu ya. Jadi teman-teman jika ingin mencek atau melihat koleksi tanaman yang dijual, silahkan cek di toko ILN. Kayaknya di Jawa Timur kalau tidak salah, cuma kotanya saya lupa. Link tokonya saya inputkan di box description di bawah. Jadi ini memang adalah hal yang paling menyenangkan sekali ketika saya mendapatkan akhirnya Philodendron rugosum atau Philodendron pigskin atau kulit babi ya, Philodendron kulit babi. Tetapi sekarang ternyata setelah saya lihat ada beberapa toko lain yang menjual lebih murah dari yang saya dapatkan ini. Mungkin beberapa toko saya slide berikut ya. Jadi jika teman-teman punya wishlist untuk Philodendron rugosum, silahkan dicek karena jauh lebih murah dari yang saya beli ini. Jadi tetapi saya merekomendasikan toko ILN karena saya sudah membeli ini dan datang dalam keadaan baik. Secara umum Philodendron rugosum ini ternyata sangat mudah beradaptasi. Jadi tidak begitu lama, selang lama ya. Ini adalah terakhir tunasnya. Ini adalah tunas yang datang terakhir. Kemudian dia sudah mulai menumbuhkan. Ini dalam mungkin 1 bulanan ini sudah tumbuh satu tumbuh daun baru lagi dan sudah ada tunasnya lagi. Jadi memang sangat cepat. Karena saya juga tidak variegated mandate, jadi untuk tanaman Philodendron rugosum yang tidak memiliki variegata, warnanya hijau polos seperti ini, tidak ada vein putih, tidak ada karakteristik yang khusus, yang spesial, yang indah, yang cantik, tetapi sangat saya
inginkan untuk saya coba rawat, karena memang saya penasaran banget gitu ya, seperti apa sih tekstur dari Philodendron rugosum. Jadi jika dilihat, memang Philodendron rugosum ini seperti memiliki apa ya, bintik-bintik seperti pori-pori gitu ya. Jadi seperti ada bintik-bintiknya. Dan yang paling menakjubkan, yang paling saya suka dari Philodendron rugosum adalah ternyata daunnya sangat tebal, jadi sangat kaku gitu ya. Bisa kita tekuk, tetapi ternyata memang sangat kaku. Ini adalah Philodendron yang memiliki daun paling tebal yang saya tahu. Jadi memang sangat-sangat sangat-sangat saya suka gitu. Jadi teksturnya juga memang jadi berdasarkan dari Philodendron rugosum ini, saya bisa membayangkan bagaimana tekstur dari kulit babi yang asli, walaupun saya tidak pernah menyentuhnya. Jadi saya memiliki gambaran, oh ternyata kulit babi itu ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti ada sedikit kasar gitu ya. Jadi memang mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menyentuh hewan babi juga akan tahu perbedaannya, tetapi bagi mungkin teman-teman yang belum tahu seperti saya juga mungkin akan menjadi sangat memiliki wawasan lagi tentang bagaimana tekstur kulit babi itu. Jadi memang sangat-sangat saya sukai. Ada dua varian dari Philodendron rugosum, yaitu ini adalah yang reguler, sedangkan yang kedua adalah yang Philodendron rugosum albran. Untuk tekstur yang albran saya belum tahu, tetapi mungkin memiliki tekstur yang sama. Sedangkan untuk bentuk daunnya yang albran akan sedikit, saya mengatakannya elongated atau sedikit lebih memanjang, dan di bagian pangkal daunnya ini dia seperti memiliki pleats atau lipatan-lipatan atau seperti ketutan gitu ya. Jadi memang ada dua varian di Philodendron rugosum. Jadi di bagian sini untuk yang albran memiliki lipatan-lipatan gitu ya di bagian pangkal mendekati pangkal tangkai. Yaitu adalah Philodendron rugosum. Senang sekali sebenarnya ya, karena memang ini adalah hal yang paling saya sukai dari Philodendron rugosum adalah karena daunnya yang sangat tebal, hampir sama seperti mungkin Hoya ini ya. Ini juga adalah daun Hoya yang salah satu karakteristiknya adalah, yang paling saya suka adalah daun yang tebal. Itu adalah salah satu karakteristik dari tanaman yang saya suka, daun yang sangat tebal. Karena seperti juga Syngonium Chapens juga sangat tebal gitu ya. Jadi saya suka dengan daun yang tebal karena bagi saya, menurut saya daun yang tebal itu sangat toleran terhadap panas, sangat sulit untuk mudah terbakar ketika terkena matahari. Jadi sangat resilient gitu ya, sangat tahan banting untuk daun-daun yang tebal itu. Walaupun tentu saja jika daun yang tebal itu sudah tua juga tetap akan menguning. Jadi senang sekali saya bisa berbagi wawasan tentang tanaman rugosum ini bagi teman-teman yang belum mengetahuinya juga, karena saya juga belum tahu gitu ya sebelumnya. Berarti setelah sekian lama mungkin ini menjadi salah satu wishlist dalam setahun belakangan, dan akhirnya saya dapatkan karena memang harganya masih cukup mahal dan mungkin menjadi tanaman yang sangat tidak umum untuk di kalangan masyarakat pecinta tanamannya, karena memang daunnya juga ya plain, hijau plain, hanya memang karakteristik daunnya yang kaku dan memiliki tekstur seperti kulit babi katanya, karena saya memang tidak pernah menyentuh kulit babi ya. Yaitu adalah Philodendron kulit babi. Semoga untuk video kali ini memberikan wawasan, terutama bagi teman-teman yang belum pernah mengetahui tentang Philodendron kulit babi atau Philodendron rugosum. Plus sekali lagi juga untuk Hoyanya, seperti mungkin di episode sebelumnya, bunga Hoyanya sudah mulai
blooming ya, sudah mulai mekar, walaupun belum mekar sepenuhnya tetapi sudah mulai terbentuk, warnanya pink, jadi sangat cantik sekali. Sangat spesial sekali untuk episode kali ini karena ditemani dengan bunga dari Hoya yang baru pertama kali saya melihatnya. Untuk yang satu lagi ini belum, karena masih belum ada tanda-tanda untuk mekar gitu ya. Jadi sangat spesial sekali untuk edisi kali ini. Philodendron rugosum semoga memberikan wawasan pengetahuan bagi teman-teman. Ya, jika teman-teman suka, please like, comment, dan subscribe ya, demi semakin berkembangnya channel Taman Kebun Dalem. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, ataupun komentar, saya sangat menghargainya dari dalam hati yang paling dalam. Semoga sekali lagi memberikan wawasan untuk teman-teman sekalian ya. Dan jika ada teman-teman yang memiliki wishlist, silahkan dicek di toko-toko yang saya slidekan tadi, karena memang harganya sudah sangat murah untuk ukuran sekitar tinggi satu jari seperti ini. Jadi memang kebanyakan memang bibit, dan saya menyarankan untuk yang membeli bibit karena akan lebih mudah beradaptasi, lebih mudah tumbuh karena dia sudah memiliki tunas. Jadi tinggal beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi iklim di rumah kita, dia tinggal menetuskan saja ya. Sekali lagi rekomendasi banget untuk toko ILN dan Philodendron rugosum. Sampai jumpa lagi ya teman-teman semua, plant enthusiast, plant crazy, plant parent, plant hobbies, plant moms, and plant dad, sambil kita ngopi. Sampai jumpa lagi ya, bye bye, salam.